Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Salsabila JN dengan NIM E1R021052 dari kelas 2B Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua fenomena fluida. Yang pertama ada tabung Venturi dan yang kedua ada siphon effect. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Fenomena pertama yaitu tabung Venturi. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu apa itu tabung Venturi atau venturimeter? Tabung Venturi atau venturimeter adalah suatu alat yang terdiri dari pipa dengan penyempitan di bagian tengah, yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran fluida atau kecepatan aliran suatu zat cair. Pipa Venturi memiliki penampang bagian tengah yang lebih sempit dan diletakkan secara mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa Venturi ini, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada diameter pipa di bagian tengah. Zat cair dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar dari A1, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang lebih kecil ke A2. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kerja tabung Venturi itu? Analogi yang tepat dapat dibuat dengan air yang mengalir melalui selang. Air bergerak melalui selang yang berdiameter konstan dan diberikan tekanan pada ujung selang atau dikecilkan diameternya, maka kecepatan aliran akan meningkat dan jangkauannya akan semakin jauh. Kita lihat pada gambar. Terlihat gambar atas, seseorang sedang memegang selang tanpa menekan ujung selang atau mengecilkan diameternya. Lalu seperti yang kita lihat, air yang mengalir jangkauannya lebih pendek. Sementara di gambar 2, dengan seseorang yang menekan ujung selang atau mengecilkan diameter selang tersebut, maka dapat kita lihat jangkauan airnya akan semakin jauh dan dapat menjangkau tanaman di pot 2. Nah, peristiwa ini termasuk ke dalam fluida dinamis, di mana kita akan membahas tentang fenomena fluida yang bergerak atau mengalir. Terdapat dua hukum yang berlaku di dalam fluida dinamis, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sebelum kita beralih ke cara kerja tabung Venturi, kita harus tahu dulu apa sih itu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli? Yang pertama ada hukum kontinuitas. Kalau kita kembali lagi ke peristiwa menyiram bunga tadi, air yang mengalir dari selang yang ujungnya ditekan akan lebih cepat. Mengapa bisa demikian? Hal itu disebabkan oleh fenomena hukum kontinuitas pada fluida yang mengalir. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Yang kedua, hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Menurut Bernoulli, jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Nah, jadi sebuah aplikasi praktis dari teori Bernoulli tadi contohnya yaitu tabung Venturi yang memiliki saluran masukan udara dan saluran ke arah belakang, mempunyai diameter yang sama dan menyempit pada bagian tengahnya yang mempercepat aliran udara sehingga tekanan berkurang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke cara kerja venturimeter.
Fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ aksen, dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H, dengan menggunakan persamaan, kontinuitas, dan persamaan Bernoulli. Venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Yang pertama, venturimeter tanpa manometer. Untuk venturimeter tanpa manometer, kelajuan aliran pada masing-masing titik adalah seperti gambar berikut. Dirumuskan V1 sama dengan akar V2 kuadrat dikurang 2GH, V2 sama dengan akar V1 kuadrat ditambah 2GH. Dengan V1 merupakan kecepatan aliran pada permukaan 1, V2 kecepatan aliran pada permukaan 2, H beda ketinggian permukaan fluida pada manometer, ρ massa jenis fluida pada venturimeter, dan G percepatan gravitasi. Selanjutnya, venturi dengan manometer. Untuk venturi yang dipasangi manometer, di mana terdapat fluida lain di dalam manometer tersebut, kelajuan aliran pada masing-masing titik adalah seperti gambar berikut. Dan dapat dirumuskan V1 sama dengan A2 dikali akar 2 dalam kurung ρ aksen dikurang ρ dikali GH per ρ dalam kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. V2 sama dengan A1 dikali akar 2 dalam kurung ρ aksen dikurang ρ dikali GH per ρ dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Dengan V1 merupakan kecepatan aliran pada permukaan 1, V2 kecepatan aliran pada permukaan 2, A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2, H beda ketinggian permukaan fluida pada manometer, ρ massa jenis fluida pada venturimeter, ρ aksen massa jenis fluida pada manometer, dan G kecepatan gravitasi. Segitu saja untuk tabung venturi. Selanjutnya kita beralih ke fenomena kedua, pemindahan air melalui selang tanpa alat bantu atau siphon effect. Akan sangat merepotkan kalau kita tidak menggunakan selang ketika akan membuang air atau mengosongkan air dari suatu wadah yang cukup besar. Biasanya untuk memindahkan air dari selang dengan cara manual tanpa pompa, air perlu dipancing dulu agar air masuk ke dalam selang. Cara yang umum dilakukan seperti gambar adalah menyedot dengan mulut. Mungkin tidak masalah jika menyedot air yang cukup bersih atau dengan selang yang tidak terlalu panjang. Namun bagaimana kasusnya ketika mendapati air yang cukup kotor atau bahkan cairan yang cukup berbahaya, misalkan minyak dan cairan lainnya, tentunya akan sangat berbahaya jika tertelan. Untuk itu, kita menggunakan cara siphon effect. Sebelum kita beralih ke percobaannya, kita harus tahu dulu apa sih itu siphon effect. Siphon adalah tabung melengkung yang digunakan untuk mentransfer cairan dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Cairan biasanya mengalir dari level tinggi ke level rendah, namun efek siphon dapat mentransfer cairan dari level tinggi ke level yang lebih tinggi, kemudian kembali ke level yang lebih rendah. Efek ini dimungkinkan karena ada tekanan yang diterapkan ke udara pada permukaan cairan di tingkat yang lebih tinggi sehingga mendorong air tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera di PowerPoint. Air didorong ke tingkat yang lebih tinggi, lalu ke level yang lebih tinggi lagi, baru dialirkan ke level yang lebih rendah. Mari kita lihat percobaannya. Kita akan menggunakan pewarna agar cairan mudah terlihat. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan sehingga aman. Kita akan membutuhkan selang dan juga air. Kita akan menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam botol yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan menggunakan suntikan, lalu kita akan tarik suntikannya sehingga tercipta efek vakum.
Sehingga pada saat suntikan kita tarik, atmosfer akan menekan cairan menuju selang yang vakum. Setelah selang terisi penuh oleh cairan, kita jatuhkan selang ke posisi lebih rendah daripada level cairan yang di atas. Sehingga cairan akan mengalir secara kontinu. Dapat kita lihat di video, air selalu mengalir secara kontinu, dan seterusnya. Percobaan kita berhasil. Cairan akan terus-menerus mengalir secara kontinu, namun kecepatan aliran akan menurun seiring dengan perbedaan kolom air yang semakin sedikit, hingga pada akhirnya berhenti mengalir saat mencapai titik equilibrium. Ketika equilibrium tercapai, kedua sisi memiliki tinggi kolom air yang sama, sehingga tidak ada aliran air mengalir ke salah satu wadah. Selama kondisi selang masih terisi penuh oleh air, maka jika kita naikkan salah satu cairan, maka kondisinya air akan mengalir ke salah satu cairan yang levelnya lebih rendah. Dan cairan akan berhenti jika equilibrium tercapai kembali. Secara sederhana, percobaan tersebut dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari seperti gambar di samping. Pertama-tama, ambil selang yang akan dipakai untuk menyedot air. Lalu masukkan ujung selang ke dalam drum air atau bak secara perlahan. Pastikan selang yang tergulung tidak ada yang tertekuk, karena dalam teknik ini udara dalam selang harus dikeluarkan semua dari dalam selang. Contohnya pada gambar 1, tidak ada bagian yang tertekuk. Secara perlahan masukkan semua selang ke dalam air dari ujung bawah sampai ujung atas. Secara perlahan masukkan semua selang ke dalam air dari ujung bawah sampai atas, seperti pada gambar 2. Setelah semua selang tenggelam dan pastikan tidak ada udara di dalamnya, keluarkan sedikit ujung selang ke permukaan air, lalu tutup dengan telapak tangan serapat mungkin hingga tidak ada udara yang masuk ke dalam selang, seperti gambar 3. Secara perlahan, angkat ujung selang atas, lalu letakkan ujung selang tersebut ke bawah sampai berada di bawah melebihi muka air yang ada di dalam drum atau bak penampung. Sedangkan ujung bawah tetap di dalam bak atau drum. Contohnya pada gambar 5. Lepaskan telapak tangan dari ujung selang atas dan biarkan air mengalir lewat selang. Dan air pun berpindah dari dalam drum atau bak keluar tanpa kita perlu menyedotnya dengan mulut kita, seperti gambar 6. Bagaimana teman-teman? Betapa kerennya air dapat mengalir tanpa bantuan alat apapun dan bahkan bisa memanjat selang ke atas. Hal ini disebabkan karena hubungan antara air dengan prinsip hidrostatis, di mana hidrostatis adalah tekanan yang diukur berdasarkan ketinggian kolom air. Ingat, ketinggian kolom air, bukan dari panjang selangnya. Sehingga didapatkan kesimpulan, ketika kolom air semakin rendah, maka semakin mudah cairan mengalir ke bawah, dikarenakan tekanan hidrostatik di kolam terbawah akan menarik jatuh air yang lainnya, sehingga pada bagian atas dari kolom tersebut akan menjadi vakum. Dan kevakuman inilah yang akan membuat cairan naik ke atas, dikarenakan tekanan dari atmosfer kita, 1 atm, akan menekan cairan di bagian yang lebih tinggi, lalu menekan air hingga ke atas bagian vakum. Karena pada dasarnya, tekanan akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Dan pada saat kedua cairan mencapai titik equilibrium, di mana kedua cairan tersebut permukaannya sama tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa ketinggian dari kolom air ke masing-masing permukaan ialah sama. Syarat awal agar fenomena ini terjadi adalah mengisi cairan ke dalam pipa maupun selang sehingga tidak ada lagi udara yang masuk untuk mendapatkan tekanan hidrostatik di awal. Dan fenomena ini biasa dikenal dengan istilah siphon effect. Saat ini ada beberapa contoh penerapan siphon effect di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti di lingkungan toilet maupun hidroponik dan kawan-kawannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.